Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Lestiani, NIM C20882090003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai materi mengenai akhlak. Nah, kali ini masih pada mata kuliah yang sama, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, mungkin langsung saja ke materi pertama, ke inti yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari akhlak itu sendiri. Nah, di sini jelaskan bahwa akhlak itu berasal dari bahasa atau kata khulukun yang artinya itu budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan juga tabiat. Nah, Ibnu Maskawai mengatakan bahwa akhlak adalah suatu keadaan bagi jiwa yang mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik atau dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Nah, yang kedua mungkin pada poin selanjutnya di sini ada perbedaan dan persamaan dari akhlak, etika, dan juga moral. Nah, di sini dijelaskan bahwa istilah akhlak itu akhlak, etika, moral itu mempunyai persamaan dan perbedaannya. Nah, mungkin pemaknaannya itu sementara perbedaannya itu diantaranya dari ketiga istilah tersebut ialah akhlak. Dalam akhlak itu tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, etika tolak ukurnya adalah pikiran atau akal. Sedangkan moral tolak ukurnya itu norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi akhlak itu tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Etika tolak ukurnya itu pikiran atau akal. Sedangkan moral yaitu norma yang hidup di kehidupan masyarakat. Nah, mungkin adapun persamaannya di antara akhlak, etika, dan juga moral adalah yang pertama ada perbedaan persamaan antara ketiganya itu ya. Nah, yang dapat diantaranya dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral itu mengacu kepada ajaran atau penggambaran tentang perbuatan, tingkah laku, juga sifat dan perangai yang baik. Nah, yang kedua, akhlak, etika, moral itu merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Sebaliknya semakin rendah, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya gitu. Semakin rendah kemanusiaannya gitu. Nah, yang ketiga, etika, akhlak, dan juga moral itu merupakan akhlak, moral seseorang itu atau kelompok itu tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap atau juga statis gitu dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki oleh seseorang itu, oleh setiap orangnya. Maka untuk pengembangan dan juga aktualisasi gitu ya, aktualisasi potensi positif pada diri seseorang itu, maka diperlukannya pendidikan atau juga pembiasaan atau juga keteladanan serta dukungan juga dari lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin yang selanjutnya ialah yang tadi kan ada persamaannya. Nah, yang kedua itu ada perbedaannya antara akhlak, etika, dan juga moral gitu. Dari seginya itu bisa dibagi dua, diantaranya itu berdasarkan tolak ukur dan juga berdasarkan sifatnya. Nah, di sini ada berdasarkan, yang pertama berdasarkan tolak ukur. Nah, akhlak itu tolak ukurnya itu Al-Quran dan As-Sunnah. Etika itu tolak ukurnya yang tadi pikiran atau juga akal. Moral tolak ukurnya itu norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, kalau berdasarkan sifat itu yang pertama etika yang bersifat teori, yang kedua itu akhlak dan moral yang bersifat praktis. Nah, materi yang selanjutnya adalah mengenai sumber akhlak. Poin yang selanjutnya adalah sumber akhlak dan dalam Islam. Di sini dijelaskan maksud dari sumber akhlak dalam Islam itu ialah menjadi ukuran baik dan juga buruknya atau mulianya dan atau juga tercelaknya gitu suatu sikap seseorang. Nah, sebagaimana keseluruhan ajaran Islam itu sumber akhlak itu adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, bukan akal pikiran atau juga pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral gitu. Pula ada juga karena baik dan juga buruknya dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Majid Fakri dalam bukunya yaitu Etika dalam Islam tahun 1996. Nah, di situ dalam buku tersebut itu dijelaskan bahwa Mu'tazilah itu adalah moralis pertama dan juga
moralis pertama dalam Islam gitu. Maka korelasi antara pengetahuan dan kebenaran menurut Majid Fakhri dalam bukunya itu adalah kunci tesis Mu'tazilah. Jika kemampuan itu dianggap sebagai dasar etika Mu'tazilah, maka keadilan itu dan kebijaksanaan Tuhan merupakan dua dasar lain dari etika teologis. Nah, dalam Islam sendiri gitu ya, dasar atau alat pengukur suatu akhlak yang digunakan untuk menyatakan baik buruknya sifat seseorang itu adalah Al-Quran, itu dalam Islam. Nah, Al-Quran dan juga As-Sunnah gitu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa sih yang baik menurut Al-Quran gitu dan As-Sunnah? Itulah yang yang baik atau untuk diajarkan atau juga untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam itu khususnya. Maka sebaiknya apa yang buruk menurut Al-Quran itu dan As-Sunnah itu itulah yang tidak baik dan jangan kita tiru dan jangan kita lakukan gitu, atau harus kita hindari. Nah, mungkin pada poin selanjutnya di sini ada akhlak sebagai modal kehidupan sosial. Nah, sesuatu perbuatan dipandang baik atau buruk itu di masyarakat itu umum terjadi ya, dan kita tidak bisa untuk mengatur atau mengendalikan apa yang mereka ingin pikirkan tentang kita, baik mau mereka berpandang kepada kita buruk atau juga baik, itu kehendak mereka gitu. Nah, perasaan terhadap sesuatu perbuatan baik itu atau perbuatan sesuatu yang buruk itu yang disebut dengan moral sensei gitu. Umpamanya ada seorang yang berbuat kasar terhadap orang tuanya, nah maka orang akan menilai bahwa perbuatan itu adalah yang tidak baik gitu. Nah, demikian pula terhadap perbuatan yang seperti kikir, sombong, takabur gitu, malas dan sebagainya. Nah, tapi sebaliknya umpamanya gitu ada seseorang yang bersikap ramah tamah, sabar, rendah hati, dermawan dan lain-lain, itu orang akan menilai mereka itu sebagai bahwa perbuatan mereka tersebut itu merupakan perbuatan yang baik dan juga terpuji. Nah, akhlak itu memang merupakan batas pemisah antara yang orang berakhlak baik dan juga berakhlak buruk gitu. Akhlak itu merupakan roh, akhlak juga merupakan roh gitu. Islam yang mana agama tanpa akhlak itu sama saja seperti jasad yang tidak bernyawa. Nah, maka karena salah satu misi yang dibawa Rasulullah SAW, ia membina kembali akhlak manusia yang telah runtuh gitu sejak zaman para nabi yang terdahulu. Nah, selain itu juga akhlak itu ialah ciri-ciri kelebihan di antara manusia, karena akhlak merupakan simbol kesempurnaan iman gitu. Nah, maka ketinggian dan ketakwaan dan keimanan manusia itu kemanusiaan yang berakal. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Hakim Sahihul Jami nomor 1230. Nah, kekalnya suatu ummah juga karena kokohnya akhlak, dan begitulah juga runtuhnya seorang ummah itu karena lemahnya akhlaknya gitu. Nah, hakikat kenyataan di atas itu dijelaskan dalam kisah sejarah yang dimana manusia itu melalui Al-Quran, seperti kisah kaum Lut, Samud, kaum Nabi Ibrahim, Bani Israel dan lain-lain. Nah, ummah itu yang berakhlak tinggi dan senantiasa berada di bawah keridhaan dan perlindungan Allah, ialah ummah yang seperti pada zaman Rasulullah SAW gitu. Nah, akhlak itu merupakan jati diri yang dimana bagi setiap orang itu yang berakhlak itu jika dibandingkan dengan orang yang tidak berakhlak tentunya sangat jauh berbeda gitu. Akhlak itu tidak dapat dinilai atau digambarkan dengan mata uang apapun gitu. Akhlak itu merupakan wujud jati diri seseorang, dimana dalam pribadi seseorang itulah iman yang merupakan hasil didikan dari kedua orang tuanya, juga dari lingkungannya, di lingkungan masyarakatnya gitu dan lain-lain. Terbentuknya sebuah masyarakat yang berakhlak atau diibaratkan sama seperti membangun sebuah bangunan gitu. Kalau dalam pembinaan bangunan asasnya itu disiapkan dengan sangat baik dan sebaik-baiknya dari yang terdahulu gitu, maka begitu juga dengan membentuk masyarakat yang saat ini insya Allah akan terbentuk
masyarakat yang berakhlak baik gitu. Karena dari dulunya juga sudah terbentuk saat baik gitu, seperti itu. Nah, maka jika asasnya yang dibina itu sangat kokoh, maka tegaklah masyarakat tersebut. Jika lemah, maka sebaliknya gitu akan runtuh apa yang telah dibina sebelumnya. Maka dari itu semuanya itu kembali lagi pada pribadi juga masing-masing gitu. Apabila dari dulunya memang sudah baik pembekalan terhadap nanti ke depannya, tapi jikalau orangnya tidak memiliki akhlak yang baik, maka runtuhlah keimanan atau akhlak yang baik bagi dirinya gitu. Dan itu juga pasti akan berdampak pada dirinya juga lingkungannya. Maka dari itu kita harus menyadarkan diri kita bahwa akhlak itu sangat penting dalam khususnya Islam. Maka dari itu memperbaiki diri adalah salah satu cara untuk juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi akhlak. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.